Bab 3 Subbab B. Mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ekonomi kreatif. Pertama, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Yang kedua, ekonomi kreatif diambil sejak 2006 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut hingga saat ini. Potensi-potensi kreatif dari beberapa daerah melakukan kegiatan kreatif secara rutin untuk memperkenalkan hasil inovasi ke masyarakat lokal dan dunia. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki beberapa strategi, yaitu yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Yang keempat, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Fakta, Wayan Koster secara resmi membuka Pica Fest untuk dukung sektor ekonomi kreatif dan digital anak muda di Bali. Opini, menurut kami dengan adanya dukungan dari pemerintah untuk membuat festival yang menjadi wadah pengembangan ekonomi kreatif yang dapat menjadi dorongan bagi generasi muda untuk berkarya demi memajukan ekonomi kreatif. Selanjutnya, kami akan membahas subbab C, yaitu memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih ekonomi bangsa. Penjelasan. Perdagangan internasional dipengaruhi oleh adanya keunggulan komparatif atau comparative advantage dan keunggulan mutlak atau absolute advantage dari masing-masing negara. Kedua hal tersebutlah yang menjadikan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Keunggulan mutlak adalah keunggulan yang diperoleh negara karena negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya murah dibandingkan dengan negara lain. Perdagangan internasional juga terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini melengkapi teori keunggulan mutlak yang telah dijelaskan tadi. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya lebih murah daripada negara lain. Fakta. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan data perdagangan internasional periode Januari 2022. Ekspor Indonesia pada Januari 2022 bernilai 19,16 miliar US dollar. Angka itu naik 25,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, year on year or YEA. Adapun komoditas yang mengalami peningkatan adalah minyak sawit, minyak kernel, timah, tembaga, dan karet. Peningkatan ekspor tersebut memberikan dampak positif pada neraca dagang Indonesia. Opini. Menurut opini kami, Indonesia memiliki spesialis pada sektor pertanian seperti yang dilihat dengan adanya peningkatan nilai ekspor pada sektor pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak di sektor pertanian dibanding dengan negara lain. Kesimpulan yang kami dapatkan dari bab 3 yaitu kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa tidak sama. Kekayaan sumber daya masing-masing negara pun tidak sama. Perbedaan ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim dari negara tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan negara, dapat dihasilkan sendiri dan dapat juga membeli dari negara lain. Kondisi inilah yang membuat setiap negara melakukan perdagangan internasional.
Suatu negara dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan mengembangkan ekonomi kreatif dan disesuaikan dengan sumber daya yang ada di setiap negara. Ekonomi kreatif dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian negara. Sekian penjelasan dari kami mengenai subbab B dan C. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih.